Oke, sebelum mulai saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan earphone dalam mendengarkan video ini, karena mohon maaf suaranya agak kekecilan. Pas saya edit menggunakan audio gain yang levelnya maksimal, tapi suaranya masih kekecilan dan banyak noise-nya. Jadi mohon maaf kalau ada suara hujan-hujannya, gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nurbayani Sarira, Batsyah, dan juga Wahyu. Kami di sini akan memaparkan tentang pengenalan IT, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan dari IT tersebut. Oke. Baiklah, di sini Ananda Satria Wahyu akan membahas tentang definisi teknologi informasi. Oke. Untuk mengetahui pengertian teknologi informasi, terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari teknologi dan informasi itu sendiri. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalah. Informasi adalah hal yang memproses, memanipulasi, pengoperasian atau penataan dan sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi dengan menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi, data, suara, dan video. Secara implisit dan eksplisit, teknologi informasi tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi mencakup juga teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara komputer dan teknologi telekomunikasi. Oke, baiklah, selanjutnya adalah tujuan teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi informasi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan hal-hal masalah yang terjadi pada manusia. Peran dari teknologi informasi akan sangat vital untuk mencerahkan masalah, sebab teknologi informasi di dalamnya terdapat sebuah informasi yang berguna dengan sebagai pemecahan masalah yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, teknologi sebagai pencerah masalah yang tidak dapat ditetapkan pada suatu perusahaan. Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah tidak akan pernah lepas dari suatu masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen jika ditunjukkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, peran teknologi pada suatu perusahaan atau instansi sangat berperan penting untuk mengatur perusahaan. Teknologi informasi mengatur tentang teknologi komputer, di mana komputer sebagai perangkat utama untuk mengelola informasi yang bermanfaat. Perlu adanya akses internet pada komputer agar mendapat informasi yang berkualitas dalam memecahkan masalah, karena pada jaringan internet banyak informasi yang sangat kita perlukan. Oke, yang kedua, tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Kreativitas sangat diperlukan dalam teknologi informasi dengan beberapa alasan antara lain. Yang pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menentukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Ketiga, kreativitas dapat memberikan keputusan hidup. Dan yang keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi memungkinkan seorang dapat menghasilkan karya-karya baru yang orisinil, memiliki nilai yang tinggi dan dapat dikembangkan dengan jauh untuk kepentingan yang lebih bermakna tentunya. Melalui teknologi informasi dan telekomunikasi, seseorang akan memperoleh berbagai informasi dalam kehidupan yang lebih luas. Pengintegrasian teknologi informasi dalam komunikasi, dalam pembelajaran sangat membuat peluang untuk membentuk kreativitas dan kemandirian seseorang. Melalui teknologi informasi dan telekomunikasi,
Seseorang memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang luas, mendalam sehingga meningkatkan wawasan kita. Hal-hal ini merupakan rangkasan dari konduktif bagi perkembangannya, kemandirian terutama hal yang dalam pengembangan kompetentif, kreativitas, kendali diri, konsentrasi dan komitmennya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Beragamnya sumber belajar yang dapat diakses membutuhkan kreativitas agar selektif dalam memilah dan memilih. Sumber tersebut terbentuk kreativitas dan kemandirian belajar dalam diri sendiri, menjadikan mereka mampu untuk bertahan dan bersaing di era global. Baiklah, yang ketiga adalah tujuan teknologi informasi, efektif dan efisien. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam teknologi informasi. Teknologi informasi semacam komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses manusia secara semacam perusahaan atau instansi pemerintah. Oke, baiklah, teknologi informasi dapat dibilang efektif dan efisien sebab teknologi informasi dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama tergantung jaringannya. Peran teknologi informasi seperti itu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi yang lengkap di seluruh dunia tanpa harus membayar secara mahal. Tidak hanya manusia yang membutuhkan suatu informasi, perusahaan dan instansi-instansi dalam pemerintah juga sangat perlu suatu informasi. Perusahaan maupun instansi pemerintah terutama ingin segera mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan perusahaan atau instansi mereka dengan cepat dan akurat. Untuk itu perlu kelengkapan teknologi informasi semacam komputer dan koneksi internet agar semua informasi dapat dimiliki. Oke, sebagai contoh dahulu sebelum teknologi informasi yang sekarang ini, seseorang dalam membuat suatu tugas atau sedang dalam proses pemecahan masalah yang sangat sulit dalam proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang relatif sangat lumayan lama lah, dikarenakan teknologi saat itu hanya tergolong kurang canggih. Kurang canggih perbedaan dengan sekarang. Seseorang akan sangat mudah mengerjakan tugas atau sedang dalam proses pemecahan masalah sebab teknologi informasi saat ini sangat mudah canggih, sangat mudah dan canggih sehingga apapun dapat dilakukan dengan efektif dan efisien tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Badsya Hidayatullah akan melanjutkan presentasi dari Ananda Satrio Wahyu, yaitu poin mengenai manfaat teknologi informasi, fungsi teknologi informasi, dan dampak perkembangan teknologi informasi. Baiklah, kita sekarang akan membahaskan tentang manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi di antaranya itu berkomunikasi jadi lebih mudah. Maksudnya, berkomunikasi jadi lebih mudah itu di mana kita bisa berkomunikasi online melalui surat elektronik. Terus, yang kedua, memudahkan dalam akses informasi, yaitu di mana kita dengan mudah bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Kemudahan akses informasi dapat menambah wawasan kita. Terus, yang ketiga, berbagi informasi secara efektif. Kehadiran internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan semakin mudahnya kita saling bertukar informasi di seluruh dunia. Poin keempat, komunikasi tanpa batas. Maksudnya, kehadiran internet sebagai pendukung untuk
berkomunikasi secara online memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia, sehingga menjadikannya tanpa batas. Terus, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu mengenai fungsi teknologi informasi. Setelah paham dengan pengertian teknologi informasi, selanjutnya kita juga harus tahu fungsi dari teknologi informasi tersebut. Menurut buku Pengenalan Teknologi Informasi dan Komputer, fungsi teknologi informasi ada 5, yaitu fungsi capture, processing, generation, storage, dan retrieval, dan transmit. Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing fungsi tersebut. Fungsi capture. Teknologi informasi berfungsi dalam proses penyusunan record yang terperinci. Salah satu implementasi dari fungsi capture ini dapat kita lihat pada tampilan Facebook. Pada timeline kita, hampir seluruh aktivitas kita di Facebook terekam dengan rapi dan terperinci. Terus, fungsi processing. Teknologi informasi memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan, baik itu mengubah, menganalisis, menghitung, maupun mengumpulkan semua data yang ada. Terus kita lanjut ke fungsi generation. Teknologi informasi juga berfungsi untuk melakukan generate suatu data. Sebagai contoh, data yang awalnya berbentuk deretan angka dapat digenerate menjadi tabel atau grafik yang mudah diambil kesimpulan. Terus, fungsi storage dan retrieval. Fungsi storage dan retrieval ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi komputer saat ini. Sebagai contoh, kita dapat menyimpan suatu file di dalam hard disk dan kemudian file itu dapat dikopi atau diambil kembali di komputer yang lain. Terakhir, fungsi transmission. Fungsi transmission atau fungsi transmisi berarti teknologi informasi dapat mengirimkan informasi melalui jaringan komunikasi yang ada. Contohnya adalah internet. Dengan internet, kita dapat berkirim email, chat, pesan video, dan masih banyak lagi. Oke, baiklah. Sekarang kita berpindah ke slide berikutnya, yaitu dampak perkembangan teknologi informasi. Dampak perkembangan teknologi informasi dibagi menjadi 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut ini adalah dampak positif. Beberapa hal yang menjadi dampak positif teknologi informasi diantaranya adalah: pertama, memudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi. Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan.
Terus yang kelima, mempermudah proses komunikasi, tidak terhalang waktu dan tempat. Dan yang terakhir, banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan kerja informasi teknologi atau jenis lowongan pekerjaan baru lainnya. Terus kita berlanjut ke dampak negatif. Sementara itu, dampak negatif teknologi informasi antara lainnya, yang pertama, yaitu pornografi menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Kedua, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Yang ketiga, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Terus yang terakhir, munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Sekian dari saya serahkan ke Saudari Nurbayani Soriro. Berdasarkan studi kasus dan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa pengembangan IT itu sangat berpengaruh besar pada sebuah perguruan tinggi, di mana fungsi IT itu memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kampus dan juga memberikan kemudahan informasi secara internasional maupun nasional, sehingga perguruan tinggi itu dapat dikenali oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan ketermudahan informasi ini mampu mendorong perkembangan bagi kampus tersebut. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.